akan melanjutkan ya. Teman-teman silahkan dibuka halaman 423. Kita akan belajar sambil ngaji, tapi nanti bacaannya kita penggal-penggal pelan-pelan banget. Karena kita akan membahas kesalahan-kesalahan huruf. Ya, terus hukum-hukum tajwid juga insya Allah. Jadi buat teman-teman yang mungkin aduh saya baru belajar, nggak apa-apa. Karena kita bacanya bukan ngejar kuantitas dulu, tapi ngejar kualitas bacaan agar lebih terjaga dan terhindar dari kesalahan besar. Kesalahan besar itu kesalahan-kesalahan yang dia bisa merubah makna, teman-teman. Contoh nih, tertukar itu kesalahan besar. Panjang, pendek, ketukar. Nah, itu bisa jadi kesalahan besar, bisa merubah struktur kata. Nah, gitu ya. Jadi, kita akan dampingi teman-teman secara perlahan insya Allah. Oke? Baik. Sebelumnya, apakah suara saya, audio semuanya terdengar jelas, aman ya? Audionya kelihatan aman, teman-teman, jelas? Audio, visual, ya, gambarnya aman ya? Aman ya, kita cek dulu. Aman ya? Oke, baik. Baik, teman-teman, ya. Silakan dibuka halaman 423. Kita masuk ke Quran Surah Al-Ahzab. Ayat ke 37. Ini ayatnya panjang. Kita kayaknya nggak akan beres nih ayat ini. Nggak apa-apa ya, walaupun nggak beres ayatnya, tapi bahasanya pelan-pelan, nggak tergesa-gesa. Jadi bacaannya nggak cuma ngejar kuantitas, ya bukan ngejar banyaknya aja bagus, tapi nggak cukup. Karena baca Quran harus tartil, itu perintah dari Allah. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dan tartil itu dimulai dari huruf. Dimulai dari huruf. Oke ya, bismillah ya. Oke, kita mulai. Bismillah ya. Oke, kita penggal-penggal bacanya ya, per kalimat. Habis itu kita bahas kesalahan-kesalahan yang kemungkinan sering terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz taqulu. Nah, di sini ya, kita langsung bahas aja pelan-pelan. Bunda, abang, kakak sekalian, ya, ini huruf wawu. Ya, salah satu kesalahan huruf wawu ketika dia berharokat, ketika dia sukun, ketika dia tasydid, ya, itu biasanya ini di sini wawunya berharokat ya. Nah, seringkali huruf wawu ini ketika dilafalkan dia tidak sempurna cara melafalkannya. Walaupun ini bukan kesalahan besar, tapi bisa menjadi kesalahan, bisa menjadi suatu hal yang tidak yang membuat bacaan kita tidak maksimal. Apa? Oke. Perhatikan teman-teman, saya izin di buku saya kita buka halaman wawu berharokat. Nah, wawu ini ada di halaman 107. Wawu ketika dia berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi yaitu tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya. Contohnya begini Bunda, abang, kakak sekalian, kita baca cuman seperti ini. Perhatikan. Wa, wi, wu. Kalau doma pasti maju, karena harus maju. Ya. Tapi yang lainnya ya kadang-kadang kita baca gini, wa, wi, wu. Nah, ini wawunya sedang tidak maksimal. Kenapa harus monyong? Ya, kenapa harus maju mulutnya gitu ya? Karena gini teman-teman. Nih ya, pelan-pelan. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Nah, jadi tempat keluar huruf waw itu ketika dia dilafalkan itu dari kedua bibir dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U, alias seperti ini Bunda, abang, kakak, ayahanda sekalian. Monyong mulutnya ya, maju mulutnya. Ya, atau seperti ini. Tuh. Ya. Maka kembali ketika teman-teman melafalkan huruf waw di sini, jangan hanya sekedar dibaca wa, wi, wu, tapi muncungkan dia wa, wi, wu. Nah, majuin mulutnya biar maksimal bacaannya. Jadi ketika kita baca di kalimat-kalimat ini misalnya ya, nah di sini nih, nah kita baca jangan cuman afwajan, tapi muncungkan afwajan. Fokus ke huruf wawunya ya, afwajan. Lanjut di sini jangan kita baca
hawiyatun. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar, tapi sempurnakan wawunya. Hawiyatun. Oke, itu huruf wawu harus diperhatikan. Maka ketika kita praktekkan ke sini, itu muncungkan, ya, muncung apa wawunya. Contoh, oke, pelan-pelan. Wa taqulu, wa taqulu. Paham ya? Itu huruf wawu, teman-teman. Ya, jadi kalau selama ini teman-teman melafalkan huruf wawu nggak monyongin ya, biar sempurna makhrajnya, biar maksimal pelafalannya. Oke, Bunda, abang kakak sekalian, selanjutnya, oke, sebentar ya. Oke, Bunda, abang kakak, selanjutnya, di sini ada huruf apa ini? Yang saya tandai dengan warna hijau. Coba, saya pengen nanya dulu, teman-teman yang warna hijau ini huruf apa? Coba, kira-kira. Nah, ya. Bunda Tuti menjawab, Bunda Teh Neneng menjawab, keren. Ya ini namanya huruf. Nah ternyata masih ada yang bilang ini huruf alif. Ya, ini bukan alif abang kakak, ayahanda sekalian. Ya, karena alif itu tidak mungkin punya harokat. Karena fungsi alif itu untuk memperpanjang huruf yang sebelumnya berdiri sebelum alifnya itu ada harokat fathah. Kalau ini dia hamzah. Hamzah bang bukannya begini ya nulisnya, ada kepala ainnya, ada kepala ainnya. Ini kalau cetakannya Madinah. Kalau cetakan Indonesia ini tuh hamzah. Ya, alif itu contohnya ya, contoh misalnya nih. Nah, nih alif tuh yang ini abang kakak sekalian. Ini alif nih. Nah, ini alif, ini alif. Dia di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat dan didahului oleh huruf berharokat fathah. Kenapa? Karena fungsi alif untuk memperpanjang durasi baca atau disebut dengan mad. Huruf mad, maddiyah. Ya, oke ya. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf alif karena dia ada harokat, jadi namanya hamzah, ya. Lanjut lagi. Bismillah. Jadi ini hamzah, hamzahnya harokatnya baris bawah dibaca i. Semua huruf berharokat baris bawah dibaca pakai vokal i, namanya harokat kasroh. Jadi dibacanya gimana? Wa-i, wa-i, wa-i. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang huruf yang ini. Ini kira-kira huruf apa? Namanya adalah huruf dzal. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal. Dzalnya dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan sukun. Oke, sekarang kita bahas dzal bersukun. Di mana? Di halaman 95 pada buku saya. Dzal bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi, kita bahas dari poin 1 dulu, tertukar dengan huruf zai ataupun huruf tha. Contoh misalnya, ya kita baca seperti ini di kalimat yang ini saja. Jangan sampai kita baca dzalnya berubah jadi huruf zai. Contoh. Nazhabanna. Nggak boleh. Atau dibaca jadi gini. Nashabanna. Itu pun nggak boleh. Ya. Nah, maka memang seperti apa seharusnya huruf dzal ini dilafalkan? Teman-teman, kita kenali perlahan-lahan. Pelan-pelan. Makhraj. Kembali ke makhraj. Ya, di mana tempat keluar. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf dzal? Dzal keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Ditempelin aja tipis-tipis, nggak perlu ditekan kuat-kuat, apalagi sampai digigit betul-betul. Contohnya kita lihat dulu dari gambar. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah titik sentuh makhraj dari huruf dzal. Ujung lidahnya nempel ke ujung gigi sari atas. Nggak digigit, nggak ditekan kuat-kuat. Praktek realnya saya tampilkan di bawahnya. Sama nggak kayak gambar nih? Jadi cukup sentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman?
Oh, cara melafalkan huruf zal itu cukup nempelin ujung lidah ke ujung gigi seri atas tipis-tipis. Sampai sini paham ya? Pelan-pelan ya. Oke, sekarang kalau kita melafalkan, insya Allah kalau teman-teman melafalkan zal atau huruf hijaiyah tepat pada makhrajnya, 50% bacaan huruf teman akan tepat. Sisanya nanti penyempurnaan dari segi sifat-sifatnya. Sifat itu karakter yang menguatkan huruf tersebut. Sesudah kita ketahui di mana dia dilafalkan, kuatkan dengan sifat. Oke, contohnya gini Bunda. Kalau Bunda sudah tepat melafalkan zal dari tempat keluarnya, saya yakin kesalahan tadi contoh di poin 1, zal ketukar sama huruf zai, insya Allah ini akan terhindar. Saya yakin kalau Bunda melafalkan zalnya sesuai dengan makhraj, gak mungkin ketukar sama ini. Karena beda makhrajnya nih. Kalau zai kan dia kayak huruf Z aja Bunda. Nih, contoh kalau huruf zai kan gini. Naz, tuh. Beda kan makhrajnya. Nazhaban. Kalau zal tadi gimana? Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Nazhaban. Maka insya Allah kalau tepat makhrajnya, zal nggak akan ketukar dengan huruf zai. Tapi masih kemungkinan besar tertukar dengan huruf ini. Nah, ini huruf apa? Namanya huruf tha. Nah, kalau zal sama tha, ini masih kemungkinan besar terjadi kesalahan besarnya. Kenapa? Walaupun zal kita udah tepat makhrajnya, bisa jadi ketukar sama ini. Kenapa? Karena zal dan tha makhrajnya sama. Tempat keluarnya sama. Nih, kita tuntun teman-teman pelan-pelan. Nih, ini tadi makhraj huruf zal di mana? Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Kita lihat kalau huruf tha nih, seret. Nah, sama. Kalau huruf tha ini nanti teman-teman yang udah punya buku saya dibuka halaman 97. Itu sama ya. Ini tha, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas secara tipis-tipis, tidak ditekan kuat-kuat. Sama kayak huruf zal ya. Terus yang membedakan apa? Teman-teman harus tahu sifat. Nah, gitu. Oke, kenapa? Karena nanti ada contoh kasusnya seperti itu. Dia makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Nah, gitu ya. Sebelum lanjut, teman-teman senang belajar pelan-pelan seperti ini? Yang senang, boleh diklik dulu tombol ikuti di sini, biar kita bisa terus silaturahmi dan belajar bareng-bareng setiap ba'da subuh khususnya. Happy? Senang? Nah, diklik dulu tombol ikuti di sini. Ya, kita live setiap hari belajar pelan-pelan kayak gini. Kemarin Ramadan sudah kan ya hatamannya ya. Mengejar sekali kuantitas bacaan kan. Tapi kualitas bacanya pernah difokuskan nggak pas kemarin Ramadan? Kalau belum, yuk mulai hari ini. Hatamannya lanjutkan, kuantitas bacaannya digas terus, kualitas baca diperhatiin tapi. Karena itu perintah. Ya. Oke, perintah dari Allah ya. Oke. Nah, sekarang zal dengan huruf tha itu seringkali tertukar. Kenapa? Gini Bunda, sifat dari huruf zal dan sifat dari huruf tha juga hampir dominan sama. Nih kita lihat ya, yang membedakan zal dengan tha, nih ini sifat huruf zal, yang ini sifat huruf tha. Yang membedakan, nih lihat ya, poin 2 sampai dengan 5 sifat huruf zal dan tha nggak ada yang beda. Cuma beda satu sifat aja, betul Bunda Sagita. Bedanya sifat poin 1. Kalau zal harus gak boleh keluar angin, gak boleh keluar udara atau nafas. Sedangkan tha mengalir nafas. Ya, ini saya sering temukan ketika teman-teman melafalkan kok bunyinya kayak huruf tha ya. Nih, contoh misalnya kita ambil contoh kalimat yang ini. Ya. Di sini banyak orang melafalkan seperti ini. Bi'ithni. Bi'ithni. Jadi udaranya keluar. Bi'ithni. Padahal makhraj sama kayak huruf zal kan? Nah, kenapa jadi huruf tha? Karena udaranya keluar. Udaranya bocor. Harusnya bi'ilni. Zal hanya mengalir suara saja. Bi'ilni bukan bi'ithni. Bi'ithni bukan, tapi bi'ilni. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas ya. Gitu. Jadi gak boleh dia keluar angin gitu. Oke, itu cuma beda satu sifat, bisa huruf yang keluar bisa beda kan. Nah, jadi kalau teman-teman selama ini masih ngelewat bahasan huruf itu sepenting itu Bunda.
Nggak perlu hafal istilah, nggak perlu hafal istilah-istilahnya, tapi fahami konsep, insya Allah mudah. Ya, oke, itu baru kesalahan satu, teman-teman. Jadi dzal sukun jangan sampai pertama tertukar dengan huruf zai, kedua tertukar dengan huruf tha. Yang sudah mulai paham, kita coba kuis boleh. Kita pastikan teman-teman paham. Kalau masalah bisa atau belum bisa itu masalah praktek. Yang penting paham dulu. Sekarang, pada kalimat ini, kira-kira mana bacaan huruf dzal yang tepat? Semoga teman-teman sudah mulai peka dengan bunyi benarnya dan peka dengan bunyi salahnya, sehingga teman-teman akan lebih hati-hati dalam membaca dan lebih fokus dalam membaca Quran. Gak akan gampang ngantuk bunda, karena fokus. Oke, kita mulai. Yang betul yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A, fokus pada huruf dzal sukun karena ini bahasan kita. Yang A, iztasawwaru. Yang B, iztasawwaru. Yang C, istasawwaru. Kira-kira mana yang lebih tepat? Contoh yang A, contoh yang B, atau contoh yang C? Yang B. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa yang A salah? Karena yang A tadi kita baca huruf zai. Nih, yang A tadi begini. Iztasawwaru. Kalau yang C kenapa salah? Karena itu yang tadi C itu huruf tha. Istasawwaru. Yang betul insya Allah yang B. Iztasawwaru. Nah, jadi sengaja pakai buku ini itu sengaja kita contohkan benar biar teman-teman peka, kenal sama hurufnya, ya. Oke. Yang tadi nanya buku ini dijual nggak? Dijual, tapi sekarang lagi sesi belajar. Waktunya belajar, kita belajar. Nanti ada waktunya teman-teman order. Sekarang waktunya untuk belajar. Boleh ya, fokus dulu kita belajar. Oke, paham teman-teman? Ya. Nah, jadi poin 1 ya, sebentar nih ya, kita izin blok akun dulu. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Oke, nah sekarang poin kedua ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan dzal bersukun ya, di poin kedua adalah memantulkan suara dari huruf dzal. Ini juga sering kali terjadi. Contoh, kita ambil contoh kalimat yang mana ya? Yang ini deh ya, di Quran surah Shad ayat 22, kesalahan yang berikutnya pada dzal sukun itu mantul. Contohnya gimana? Contoh gini, idzakhalu. Jadi di ujung pelafalan dzal sukunnya ada bunyi e, idz. Nah itu nggak boleh. Idzakhalu, harusnya idzakhalu. Bang, kenapa huruf dzal nggak boleh mantul? Cek dulu bunda, takutnya kita memang belum kenal sama dzal. Nih, kembali lagi ke sifat. Sifat dari huruf dzal itu ada 5. Coba kita cek bareng-bareng. Dari poin 1 sampai dengan 5, adakah sifat yang namanya kolkolah? Tak ada sifat yang namanya kolkolah ya. Nah, atau memantul, makanya nggak boleh. Ya, yang punya sifat memantul cuma 5 ya, baju di toko. Ya, Jim Dal Tokof. Maka sekali lagi dibacanya, saya izin zoom biar teman-teman bisa mengikuti secara perlahan. Nggak boleh dibaca idz. Kenapa bisa mantul? Karena makhraj teman-teman keburu dilepas. Idz. Gimana nggak mantul? Tempel terus makhrajnya, alirkan suaranya. Idza, idza, idzakhalu. Paham sampai sini? Beda kalau kita lepas makhrajnya lebih dulu, dia pasti ada bunyi z di ujung pelafalannya. Idz, idz, idzakhalu. Pasti ada pantulannya. Ya, itu kesalahan kedua dari huruf dzal sukun. Selain kesalahan pertama tadi jangan sampai ketukar sama zai sama tha, yang kedua jangan sampai memantulkan suara. Yang ketiga, suara dari huruf dzal selain nggak boleh mantul, dia nggak boleh putus juga. Maksudnya putus tuh gimana? Oke, contoh aja langsung. Misalnya yang ini deh, yang pendek ya. Contoh di sini, bunyi dzal tidak boleh dibaca putus macam ini. Wadhkur,
kur. Jadi bunyi antara dengan ku tidak boleh ada jeda hening. Kenapa? Karena huruf dzal punya sifat. Sifat apa namanya, Bang? Oke. Kita kenalan perlahan ya. Bismillah nih. Sifat dari huruf dzal dari segi suara ada di poin kedua. Nama sifatnya rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu mengalir suara. Gitu ya, mengalir suara. Makanya kenapa nggak boleh putus? Karena ini alasannya. Sifat dari huruf dzal itu rokhwah, rihwah, mengalir ya si suaranya. Maka bunyinya jangan ada jeda antara dzal dengan ku. Wadhkur. Diikuti dari rumah. Saya coba zoom aja deh biar ngikutin dari rumah. Ngalir. Wadhkur. Jangan sampai terlalu ditekan ujung lidahnya. Cukup nempel tipis-tipis. Jangan sampai digigit, nanti suaranya mampet. Wadhkur. Nah, itu digigit tuh huruf dzalnya. Enggak. Tempel tipis-tipis, ngalir suaranya. Wadhkur. Paham? Paham sampai sini? Pelan-pelan. Saya dampingi teman-teman untuk belajar bareng-bareng pelan-pelan. Kenal bunyi, bunyi salah, bunyi benar. Kenal huruf. Paham ya? Oke, sip. Lanjut lagi. Nah, itu 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf dzal. Satu lagi deh, kita bahas poin keempat. Masih dari dzal sukun. Tidak sempurnanya kadar tipis dari huruf dzal ketika huruf dzal sukunnya didahului oleh huruf berharokat dhammah. Contoh begini. Kita harus kenal dulu Bunda, Abang, Kakak. Ya, dzal itu dan seluruh huruf hijaiyah itu nanti dia dibagi 2. Ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis. Nah, huruf dzal ini termasuk ke dalam huruf yang nih. Di buku sudah ada informasinya semuanya. Dzal itu termasuk ke dalam huruf yang taruqiq. Taruqiq itu apa? Artinya menipiskan atau dibaca dengan keadaan tipis atau suara yang ringan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan, kalau kita ibaratkan ini lidah kita, Bunda, ujung lidah, tengah lidah. Nah, pangkal lidah huruf tipis itu nggak pernah begini, nggak pernah naik, tapi turun. Oke ya. Nah, contoh misalnya dalam kondisi dzalnya tadi dzal sukun, seringkali dia tidak sempurna kadar tipisnya ketika didahului oleh huruf berharokat dhammah. Contohnya gimana, Bang? Contohnya begini. Nih ya, perhatikan di kalimat ini. Fokus pada dzal sukunnya. Banyak orang melafalkan dzal sukun apabila didahului oleh huruf berharokat dhammah, bunyi dzalnya jadi tebal. Contoh, apalagi ini sebelumnya kho itu huruf tebal. Perhatikan. Wahul. Nah, ini jadi dho nanti. Wahul. Harusnya wahul. Nah, seringkali guru-guru kita memudahkan kita, apalagi yang baru belajar, kalau ada huruf tipis, contohnya dzal sukun, dia tipis, didahului dhammah, vokal u, maka senyumin lagi, tarik lagi mulutnya, ya. Jadi nggak dibaca ngikut monyong, wahul, tapi wahul, ya. Contoh lagi, wahul biyadika. Bunyinya beda, Bunda, dengan kalau kita nggak tarik. Wahul. Nah, itu jadi tebel. Jadi kayak huruf dho nanti. Ya, contoh yang lebih pendeknya. Ini nggak kita baca au. Kalau kita nggak tarik au. Kalau tarik au. Bunyinya beda. Ron. Faham sampai sini? Ini 4 kesalahan yang teman-teman harus jaga ya untuk memaksimalkan pelafalan dzal sukunnya. Yang mulai faham, pelan-pelan aja. Kita nggak cepet-cepet kok, tenang aja. Komen faham di kolom komentar. Bismillah. Silahkan. Ya. Oke. Faham? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Seneng nggak pelan-pelan begini? Seneng ya? Paham ya? Oke. Nah sekarang kalau teman-teman paham, kita praktekkan dalam ayat. Atau di sini dulu deh, satu deh. Ya, mana bacaan yang tepat di kalimat ini?
ya. Jangan deh, yang ini aja deh, yang pendek-pendek. Nah, yang ini ya. Dzal sukun, kita sudah pelajari kesalahannya. Jangan berubah jadi huruf zai, jangan jadi tha, jangan memantul, jangan putus, jangan tebel. Oke, sekarang saya akan contohkan 3 pilihan. Ada pilihan A, pilihan B, pilihan C. Ustadz bisa beli buku tajwidnya boleh Kang El? Boleh. Ini memang ada yang mau beli nanti ya. Kita belajar dulu, ini kita baru setengah jam. Kalau kita langsung tampilin keranjang kuning, kayaknya kurang ahsan. Kita belajar dulu, nanti sekitar 20-30 menit setelah kita beres belajar, sekitar 1 jam, baru kita tampilkan bukunya. Boleh ya? Sepakat ya? Boleh, ada kok bukunya. Ada kok bukunya. Bukunya buku saya sendiri insya Allah. Tapi kita belajar dulu. Ya, gitu. Oke? Sip, ya. Kita belajar. Mana bacaan yang tepat? Pilihan A, pilihan B, pilihan C. Fokus pada dzal sukunnya. Yang A. Fasta'iz billahi. Yang B. Fasta'iz billahi. Yang C. Fasta'iz billahi. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Coba yang barusan ya. Sip. Jawaban dominan teman-teman di kolom komentar jawab C. Barakallahu fikum. Itu pertanyaan pertama, belum selesai. Ya. Jadi tadi yang A salah. Kenapa yang A salah? Karena dibaca jadi huruf zai. Fasta'iz billahi. Yang B salah karena jadi huruf tha. Fasta'iz billahi. Yang C yang insya Allah lebih tepat. Fasta'iz billahi. Berarti saya coba ambil kesimpulan di pertanyaan pertama, teman-teman dominan sudah terhindar dari kesalahan besar. Karena zalnya nggak ketuker sama zai, nggak ketuker sama huruf tha. Barakallahu fikum. Lanjut lagi, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Kita ambil yang ini deh, yang ini ya. Pilihannya sama. Ada A, ada B, ada C. Kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Yang A. Wa idz akhadna. Yang B. Wa idz akhadna. Yang C. Wa idz akhadna. Kira-kira mana bacaan dzal sukun yang lebih tepat? Contoh pelafalan A kah? Atau contoh pelafalan B kah? Atau C? Waduh, Masya Allah. Dominan sudah menjawab di kolom komentar yang B ya? Betul nggak? Masya Allah, tabarakallah. Yang betul adalah B. Barakallah fikum. Ya. Oke, sekarang kita bahas kenapa yang A salah. Oke, saatnya pendetailan ya. Yang A salah karena dia dibaca memantul. Wa idz akhadna. Nah, gitu. Itu nggak boleh. Yang C kenapa salah? Karena terputus bunyi dzalnya. Wa idz akhadna. Yang B insya Allah lebih tepat karena dia tidak memantul, tidak putus. Wa idz akhadna. Paham sampai sini? Paham? Oke, takutnya teman-teman ada yang baru pertama kali gabung. Salam kenal, saya Gifari. Ya, yang pengen silaturahminya terus berlanjut, setiap hari belajar pelan-pelan seperti ini. Jangan lupa diklik tombol ikuti warna merah di sini sampai hilang. Ya, biar kita bisa terus silaturahmi, sambung silaturahmi walaupun secara virtual. Ya, berkumpul, bertegur sapa karena Allah melalui wasilah Al-Quran. Ya, Masya Allah. Oke. Oke, lanjut ya. Paham ya? Paham ya? Oke, sekarang kita pertanyaan terakhir sebelum lanjut. Bahas dzal sukun ini sampai 25 menit loh teman-teman, percaya nggak? Cuman bahas dzal sukun aja. Tapi nggak apa-apa ya. Karena kan kemarin Ramadan kita udah ngejar kuantitas. Sekarang coba ngejar kualitas pelan-pelan ya. Jangan kuantitas perbanyak khataman tapi bacaan nggak di-upgrade. Ya, oke, lanjut. Maka sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke huruf berikutnya. Kalau tadi 3 pilihan kuisnya,
4 pilihan. Siap? Siap? Kembali ke dalam ayat. Zal sukun mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Konsentrasi, ya. Yang A. Wa idh taqulu. Yang B. Wa idh taqulu. Yang C. Wa idh taqulu. Yang D. Wa idh taqulu. Mana jawaban yang insya Allah lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Waduh, Masya Allah. Ini pada jawab C ini luar biasa ini. Keren begini teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Yang C ya. Allah, 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 Allahu Akbar. Berarti apa? Teman-teman sekarang sudah mulai kenal sama huruf dzal. Itu baru kita bahas dzal sukun. Belum dzal harokat, belum dzal tasydid. Nggak apa-apa. Pelan-pelan, yang penting belajar. Ya, dan latihan. Gitu ya. Sip. Lanjut lagi teman-teman. Oke. Teman-teman seneng nggak belajar dengan metode seperti ini? Coba yang ngerasa seru belajarnya boleh komen seru di kolom komentar. Senang dan seru nggak belajar seperti ini? Yang ngerasa senang dan seru boleh komen seru di kolom komentar. Seru ya? Belajarnya tenang, praktek, pelan-pelan, dikenalkan bunyinya secara perlahan. Seru ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Kita coba bahas berikutnya nih. Udah nih, zal ya. Keren nih, teman-teman. Jawaban yang tepat yang C ya. Oke, ini kita hapus lagi biar nggak terlalu rame ya. Oke, perhatikan berikutnya. Abang kakak, ayahanda, ibunda sekalian, ini huruf apa? Ini namanya huruf ta. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta, tanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berharokat. Oke. Ya, sekarang buka buku saya yang sudah punya buku kami, dibuka halaman tak berharokat, ada di halaman 74. Insya Allah nggak terlalu banyak nih huruf tak nih. Ya, oke. Nah, sekarang kesalahan ketika kita melafalkan huruf ta. Poin 1, dilafalkan berlebihan. Saya bahas dulu poin 2 deh. Boleh ya? Nanti baru poin 1. Kesalahan di poin 2-nya. Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ada nggak? Bang, maksudnya menjulurkan ujung lidah keluar mulut ketika melafalkan huruf ta itu seperti apa? Oke, saya contohin dulu. Begini. Ini banyak orang melafalkan huruf ta, dia nggak sadar melafalkannya macam ini. Perhatikan, ya. Contoh. Ta, ti, tu. Jadi kayak huruf za. Oke? Ya, ta, ti, tu. Ada yang melafalkan huruf ta-nya masih seperti ini? Boleh komen. Coba teman-teman sambil bercermin, lafalkan huruf ta. Apakah selama ini ketika melafalkan huruf ta-nya seperti itu? Ta, ti, tu, bat, ta, ti. Coba boleh respon dulu. Ada yang melafalkan ta begitu? Kalau ada boleh komen saya. Kalau ada boleh komen saya. Ta, tabat, yada. Jadi kayak melet-melet, ngelel-ngelel. Tidak seperti itu. Lantas seperti apa seharusnya huruf ta dilafalkan? Ya, mau nggak mau teman-teman kenalan lah ya. Yuk pelan-pelan. Di mana makhraj atau tempat keluar dari huruf ta? Di mana teman-teman huruf ta dilafalkan? Dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Gak kebayang, jangan dibayangin, langsung lihat gambar dulu. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas. Tuh ke sini. Ya, jadi ujung lidah kita nggak keluar area mulut, Bunda. Tuh di sini. Ya. Kalau pengen lebih jelas lagi, yang sudah punya buku, saatnya kita pakai scan QR code video animasi di buku saya. Insya Allah kita coba cek huruf ta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebentar. Nah, ya. Nah, perhatikan huruf ta itu dilafalkan. Ini ujung lidah kita nempel ke gusi atau pangkal gigi sari atas kita. Contohnya gimana? Contohnya begini. Nah, lihat pergerakannya. Nah. Ta, gitu ya. Ta. Jadi ujung lidah kita tidak keluar.
Ya, ujung lidah kita nggak melet. Jadi bukan ta, tapi ta, 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 ti, tu. Oke, sekali lagi, lihat video animasinya, ya. Nah, lihat, nah pergerakannya ke sini, ke sini, ke sini, ta, ti, tu, nah gitu. Paham ya? Oke. Nih, jadi teman-teman yang sudah punya buku, saya harapkan fitur ini bisa sedikitnya membantu mengenal huruf-huruf yang sebenarnya teman-teman baca selama ini tapi nggak kenal. Oke, sip. Jadi sekarang kalau kita praktekkan dalam ayat, teman-teman sekalian, yuk pelan-pelan. Ya, jangan dibaca. Kenapa nggak jadi juri hafal Indonesia aja, Kak? Aduh, enggak lah, saya masih banyak belajar, masih jauh untuk jadi juri dan menilai orang. Ya, enggak ya. Oke, kita baca. Jadi jangan sampai dibaca watakunu, bukan, tapi watakunu. Bukan watakunu, tapi watakunu. Paham sampai sini? Yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Ya, yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Kita dampingi pelan-pelan. Oke ya, itu kesalahan pertama di poin kedua pada huruf ta berharokat. Oke, sekarang kita pindah ya ke kesalahan poin pertama. Ya, kesalahan kedua di poin 1, dilafalkan berlebihan dalam percikan nafasnya. Contohnya gimana, Kak? Gini. Contoh misalnya, saya contohin di kalimat ini ya. Banyak orang melafalkan ta seperti ini. Bi ayatina. Ada yang melafalkan ta seperti itu? Bi ayatina. Bang, emang nggak boleh seperti itu? Gini, Bang, kan huruf ta itu punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ta itu dia punya sifat namanya mahmus. Ya, mahmus itu artinya, hams itu artinya mengalir nafas. Tapi untuk huruf ta dia hanya berupa percikan nafas saja. Terpercik nafas saja. Nah, banyak orang yang ingin memunculkan sifat hams ini tapi jatuhnya berlebihan. Jatuhnya apa namanya? Takalluf, mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, takalluf berlebihan. Ta, ti, tu. Nah, seharusnya cukup dilafalkan percikan nafasnya itu nggak berlebihan, biasa aja. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ya, baru ketika sukun percikan nafasnya lebih terasa. At, it, ut. Tapi ketika ta-nya berharokat bukan sukun, itu lebih dominan, namanya sifatnya sifat syiddah. Tuh, tertahan suara. Percikan nafasnya ada tapi lebih dominan sifat syiddahnya. Makanya dia nggak berlebihan, nggak sampai yang tabat yada, nggak. Tabat yada, contohnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi itu beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya. Oke, jangan sampai dua kesalahan tadi, dilafalkan berlebihan percikan nafasnya. Yang kedua tadi menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Oke, sekarang saatnya kita kuis. Bunda, abang, kakak, perhatikan di kalimat ini. Saya kasih dua pilihan dulu aja. Yang betul yang A atau yang B. Oke, konsentrasi. Saya perhatikan lidahnya. Oke, yang betul yang A atau yang B? Yang A, zulzilati. Yang B, zulzilati. Mana tak yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A, zulzilati. Yang B, zulzilati. Yang B, Masya Allah. Yang A salahnya kenapa, Bunda? Yang A salahnya bukan makhraj huruf ta gitu, simpelnya gitu. Karena melet ujung lidahnya. Tadi udah kita belajar ya dari animasi yang ada di buku, dari gambar. Ta itu nempelnya ke pangkal gigi sari atas. Ya. Dan Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Di kalimat ini saya masih kasih dua pilihan pelafalan, yang A atau yang B yang tepat. Yang A,
yu'ti. Yang B, yu'ti. Mana ta yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang mana? Yang A ya? Oh iya, Masya Allah. Pada pintar. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang B kenapa salah? Karena ada sih percikan nafasnya, tapi terlalu berlebihan. Takalluf berlebihan. Jangan biasa aja, yu'ti. Nggak sampai yu'ti. Nggak sampai begitu. Apalagi sampai jadi huruf C, yu'ci. Sudah jauh sekali itu ya melangkahnya ya. Oke. Paham sampai sini insya Allah. Oke. Nah sekarang sampai sini dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang paham boleh komen paham dulu. Yang sudah mulai paham boleh komen paham dulu di kolom komentar. Ya, yang belum paham boleh komen belum. Nggak apa-apa. Kita tetap akan belajar perlahan-lahan. Belajar perlahan aja masih kadang-kadang ada yang belum ngerti, apalagi cepet-cepet. Oke, paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan ke sini. Bunda, maka mana pelafalan huruf ta yang tepat? Tadi saya izin ngingetin dulu deh sedikit. Sekali lagi ya, ngingetin sedikit, kita ulas lagi sedikit. Huruf ta ketika berharokat, jangan berlebihan percikan nafasnya, jangan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Oke ya, sekarang saya kasih 3 pilihan. Sekarang kita pilih 3 pilihan. Mana bacaan yang tepat? Konsentrasi. Ya. Oke, yang A, yang B, yang C. Yang A. Wa idh taqulu. Yang B, wa idh taqulu. Yang C, wa idh taqulu. Mana huruf ta yang lebih tepat? Ya, yang A, wa idh taqulu. Yang B, wa idh taqulu. Yang C, wa idh taqulu. Yang sip. Barakallahu fikum. Yang yang A. Yang B salah karena melet ujung lidahnya. Wa idh ta. Ta. Yang C berlebihan nafasnya. Maaf. Ta. Biasa aja. Ta. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas ya? Satu huruf lagi. Habis itu bagi teman-teman yang mau bukunya, boleh. Satu huruf lagi kita bahas ya. Kenapa nggak sekarang? Mumpung penontonnya lagi naik. Nggak mau, masih belajar. Waktunya bulan waktu saja habis ini. Oke? Ya, sip. Lanjut. Oke Bunda, bismillah. Ini sudah huruf ta ya. Nah sekarang huruf berikutnya. Oke Bunda, abang kakak ini huruf qaf namanya. Ini namanya huruf qaf. Ya, huruf qafnya dalam keadaan berharokat. Saya ganti warnanya bukan warna hijau, yang ini warna merah deh. Sip. Ini namanya huruf qaf. Qaf berharokat. Apa kira-kira kesalahan yang sering kali terjadi? Kita bahas ya. Kita bahas izin huruf qaf. Bismillah. Qaf berharokat. Ada di halaman ke 26 di buku saya. Kita akan breakdown. Ya, qaf ketika berharokat. Ya, gitu. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika qaf berharokat, poin 1. Apa? Seringkali tertukar dengan huruf kaf. Ada yang sepakat qafnya sering ketukar sama kaf, atau ada yang sepakat gak? Saya bingung. Sebenarnya qaf dan kaf itu bedanya apa? Boleh komen saya kalau ada yang merasakan hal yang sama seperti itu. Ya. Yang merasakan qaf itu kok bingung ya? Apa sih bedanya sama huruf kaf sering ketukar? Komen saya. Oke. Bunda. Contoh gini ya. Bunda sekarang perhatikan. Kira-kira apa yang membedakan qaf dengan kaf? Ya, perhatikan. Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Kita bahas, kita contohkan dulu biar teman-teman ngebedain. Maaf, jangan dipilih. Jangan dipilih. Bunda tinggal bilang bedanya apa, ya. Oke, yang A
Qur'anun, yang B Qur'anun. Apa kira-kira yang terdengar bedanya antara qaf dan kaf? Selewat aja dulu, selewat. Apa bedanya A dan B? Yang A Qur'anun, yang B Qur'anun. Tebal sama tipis? Boleh, betul. Betul, tapi hal yang paling terasa, jujur aja, hal yang paling terasa apa? Antara qaf dan kaf. Apakah langsung tebal tipisnya? Ya, yang A Qur'anun, yang B Qur'anun. Apa yang paling membedakan? Yang paling membedakan adalah qaf gak keluar becek nafas, gak keluar udara. Kaf ada percikan nafasnya. Itu yang paling kerasa Bunda. Ya, untuk orang awam, nggak, yang belum tahu, yang belum belajar, gak akan tuh lu ngebedain tebal tipis Bunda. Yang paling kerasa nafas. Tebal tipis itu next level ketika teman-teman sudah mulai ngeh. Tapi yang baru belajar, misalnya yang awam karena baru belajar gitu, nafas. Bunda, ya. Tuh, jadi huruf qaf dan kaf ini seringkali ketukar. Kenapa? Karena keluar percikan nafas, keluar udara qafnya. Iya enggak? Contoh misalnya yang ini. Ini Bunda. Ya, yang A dan B. Bedanya dari nafas. Yang A lil muttaqina, yang B lil muttaqina. Dari nafas kan? Paling kerasa? Iya, baru nanti tebal tipis Bunda. Tapi betul, tebal tipis juga salah satu hal yang membedakan antara qaf dan kaf. Ya, gitu. Jadi gimana biar nggak ketuker? Kenapa qaf dan kaf sering kali ketuker? Mau dibahas nggak? Atau pengen ya udah segitu aja cukup? Ya, yang penting bisa ngebedain. Atau pengen kita bahas juga? Biar tahu kenapa. Karena kita bahas ya. Saya janji pelan-pelan kok, nggak cepet-cepet, nggak langsung pindah bahasan, nggak, pelan-pelan. Karena qaf dan kaf, kenapa hampir sama? Karena qaf dan kaf makhrajnya sama, cuman beda titik sentuh. Kita lihat ya, kalau qaf apa? Keluar qaf dari pangkal lidah. Oke, kalau kaf keluar dari pangkal lidah. Sama, yang membedakan titik sentuh. Kalau qaf, pangkal lidahnya disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Oke, kalau kaf, dia bukan hanya langit-langit lunak, tapi langit-langit yang keras juga. Gimana ngebedainnya? Ngebedainnya gini, dibayangkan. Sekarang qaf ya. Nih gambarnya. Ini untuk huruf qaf. Lihat titiknya, lihat gambarnya. Kalau kaf begini. Lihat, sok pelan-pelan. Jangan ada ketergesa-gesaan. Ini qaf. Lihat titik putihnya. Ini qaf, ko, qi, ku. Langit-langit lunak yang dalam, langit-langit keras yang depan. Ini kaf. Serot. Tuh, beda nggak? Beda ya? Beda, Bunda. Jadi hati-hati Bunda. Kalau Bunda masih merasakan qafnya keluar percikan nafas, berarti Bunda melafalkan yang ini. Tandanya apa? Tandanya kurang begini. Kalau qaf lebih dalam, nempel, lihat titiknya cuma nempel ke langit-langit yang lunak saja. Kalau kaf lebih luar, lihat ya, lihat lidahnya lebih luar, lebih ke depan. Terus perbedaan titik sentuh ini membuat apa? Qaf dan kaf. Qaf gak keluar nafas, kaf keluar nafas. Kalau Bunda misalnya, paham nggak? Ini udah kelihatan belum gambarnya? Udah ya? Nah, jadi kalau Bunda ketika baca, maaf qaf ya. Nah, misalnya kalimat yang ini. Kalau Bunda merasakan qaf Bunda masih keluar nafas, kurang dalam, berarti Bunda nempelin pangkal lidahnya. Bil ufuki, kok masih ada nafas ya? Oh, berarti kurang dalam Bunda. Bil, rasain lebih dalam lagi. Bil ufuki. Ya, kelihatan Ustadz, aku udah punya bukunya, alhamdulillah. Oh, Kak Fatma sudah punya. Semoga terpakai buku ini ya. Gitu. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Ya. Oke. Nah, ini ada yang komen juga. Susah Pak Ustadz. Pas praktek paham sih sama penjelasannya. Nah, kenapa susah? Karena belajar baca Quran teman-teman ya,
teman-teman punya Al-Quran secanggih apapun fiturnya, buku tajwid dan tahsin sekeren apapun visual dan fiturnya, tidak bisa meniadakan proses belajar dengan bertalaki dan musyafahah dengan seorang guru. Teman-teman berikhtiar beli buku tajwid, buku tahsin boleh, karena itu bagian dari ikhtiar bentuk penghambaan di hadapan Allah. Tapi nggak bisa tanpa talaki. Baca di hadapan seorang guru, gurunya menyimak, gurunya mengkoreksi. Karena itulah sunnah Rasulullah. Rasulullah belajarkan ke malaikat Jibril. Talaki musyafahah seorang Rasulullah. Kita bukan nabi, bukan rasul, pengen belajar sendiri. Siapa kita? Ya, gitu. Cari guru, ya, gitu. Oke, jadi dibaca bukan bil ufuki, tapi bil ufuki. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ya, oke. Ya, satu lagi. Nih, dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Salah satu kesalahan qaf berharokat itu ketika berharokat fathah qafnya dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Contohnya begini. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Kita udah tahu qaf itu huruf tebal. Maka ketika berharokat fathah dia dibaca kan kedengeran kayak vokal O ya. Tapi nggak boleh dibaca gini. Rokobatin. Huruf tebal itu bisa tebal karena ketika berharokat pangkal lidahnya tetap naik ke atas. Lidah dalamnya tetap naik. Sehingga bunyi vokal A yang terdengar seperti vokal O itu sebenarnya vokal A yang gemuk karena pangkal lidahnya naik. Jadi gimana? Mulut kita cukup dibuka tanpa monyong. Ro, roko, rokobatin, bukan rokobatin. Tapi rokobatin. Ya, mulutnya cukup dibuka, pangkal lidahnya naik. Oke. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang saya pengen memberikan tambahan dulu, Bunda. Belajar baca Quran itu nggak ada yang instan, Bunda. Makanya di live kita juga kita gak pernah mengiming-imingi teman-teman dengan bahasan instan cepat. Cepat atau lambat itu sudah ranah hasil. Ranah hasil genggamannya genggaman Allah. Tapi ikhtiar kendalinya kendali kita. Jadi kalau Bunda belum bisa sama sekali tidak masalah. Karena yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu bukan hasil, tapi ikhtiar atau enggak. Dan Allah maha mengetahui siapa saja hamba-hamba yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh, mana yang dia malas-malesan. Ya Bun. Jadi, tapi kalau masih salah, bukannya baca Al-Quran itu terlarang ya kalau nggak pakai tajwid betul. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawidul Qur'ana athimu. Terus gimana kalau udah belajar belum bisa? Nah, dengerin sabda Rasulnya. Mungkin kita belum tahu. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang-orang yang membaca Quran, wa yatata'awfi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya, apa kata Rasul? Sabda Rasul, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, maka double lagi pahalanya. Pahala baca, pahala berikhtiar. Sedangkan pahala baca satu huruf itu bukan satu, minimal 10 kebaikan. Lihat cintanya Allah kepada kita. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bil asyri amsalihha. Satu huruf minimal 10 kebaikan. Tadi kita mengulang udah berapa kali bacaan. Walaupun cuma satu huruf qaf, tapi diulang berapa kali qafnya. Belum lagi terbata-batanya. Jadi, belajar baca Quran isinya pahala semua, kebaikan semua. Jangan cuma lihat kacamata hasil, Bunda. Tapi nikmati prosesnya. Paham ya? Oke, sekarang kira-kira mana bacaan huruf qaf yang lebih tepat? Buku Ustadz boleh abis ini. Yang mau buku abis ini ya. Kita kuis dulu. Mana huruf qaf yang lebih tepat, Bunda? Yang A atau yang B? Yang A. Takulu. Yang B. Takulu. Mana qaf yang lebih tepat? Mana huruf qaf yang lebih tepat, A atau B? Silakan komen di kolom komentar teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, yang A takulu, yang B takulu.
Mana bacaan yang lebih tepat? Nah, ini warna-warni jawabannya. Warna-warni ayo. Kenapa jawabannya warna-warni ini? Yang lebih tepat sematkan tapi tetap yang B. Yang A itu salah teman-teman. Yang A yang kita baca itu salahnya bukan main. Wah, kan tapi mirip bang. Mirip itu bukan berarti sama. Mirip itu beda. Kalau sama ya sama bukan mirip. Yang A itu huruf kaf. Nih dengerin ada percikan nafasnya. Ya. Yang A itu ada percikan nafasnya bunda. Takulu. 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 Nah, ya. Jangan sampai ada percikan nafasnya. Harusnya yang B. Takulu. Takulu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya? Jelas? Yang ngerasa coba, yang ngerasa aduh, seneng ya belajar baca Quran gitu. Boleh komen seru. Yang ngerasa seru baca Quran, belajar Quran, huruf-huruf hijaiyah kita bantuin pelan-pelan, boleh komen seru. Ya. Seru ya. Bismillah. Kita temenin teman-teman pelan-pelan banget, kita ulang-ulang setiap hari. Ya. Oke, yang pengen silaturahmi setiap hari jangan lupa diklik dulu tombol ikuti. Oke, Bunda. Sebelum lanjut. Maka dari itu kenapa kita teman-teman ngerasa seru ya belajarnya ya? Kalau misalnya bahasan tadi sudah ada video dan animasi ya dalam buku yang tadi kita pakai yang ini. Kita namanya metode seru hijaiyah. Nih. Ya. Ini bukunya, buku saya sendiri. Kalau misalnya ada bukunya nih. Bunda ini udah ada 116 video Bunda tuh. Udah ada 116 video. Kalau misalnya bukunya ada, mau nggak? Yang mau boleh komen angka 2. Jadi ada bukunya, biar teman-teman bisa ngulang-ngulang di rumah. Tapi tetap harus cari guru ya. Ini buat ngulang-ngulang murojaah di rumah, komen angka 2.